Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang ada dua hal yang paling susah kita lakukan dalam mengikut Tuhan. Yang pertama adalah tentang mengasihi. Sungguh pun kita mengerti firman Tuhan tentang mengasihi, realitanya banyak kita yang tidak bisa mengasihi. Padahal firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 sudah berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Ayat 15, "Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ayat firman Tuhan ini sungguh sangat jelas dan tegas sekali. Jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni. Saya percaya setiap kita anak Tuhan sudah mengerti ini firman Tuhan. Sudah mengerti tentang hukum kasih itu. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Tetapi kenapa kita tidak bisa mengasihi orang yang melukai hati kita? Sebab kita merasa satu kerugian besar kalau kita mengasihi orang yang melukai hati kita. Sungguh pun lewat pengorbanan yang kita berikan itu ada janji Tuhan yang besar. Tuhan akan mengampuni kesalahan kita jika kita mau mengampuni. Tapi tetap saja banyak kita yang tidak mau mengampuni. Saya ini pemakaian Tuhan yang secara khusus adalah dalam hal pelayanan okultisme. Dan di dalam pelayanan itu, saya tidak mau katakan berapa persennya, nanti kita malu saudara. Tapi yang saya mau katakan, dari sekian banyak pelayanan yang saya jumpai, terlalu banyak anak-anak Tuhan yang terikat dengan kepahitan dan tidak bisa mengampuni. Terlalu banyak. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai kita tutup mata, kita enggak bisa mengampuni orang yang melukai hati kita. Apakah itu bukan sesuatu yang menyedihkan? Saya katakan, ini firman Tuhan menjadi satu perhatian yang serius bagi kita. Yang saya perhatikan, hanya kecil sekali jumlah anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi orang yang melukai hati. Kecil sekali. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita. Kalau mereka
Katakanlah yang jumlahnya ini kecil sekali tapi mereka bisa mengasihi. Jadikanlah ini motivasi bagi kita. Dan kita mulai berkata, kalau mereka bisa, aku pun bisa. Jujur saudara yang kekasih, kalau kita tidak bisa mengasihi, banyak kerugian bagi kita. Sudah jelas nanti setiap kita melihat orang yang kita benci itu sesak napas kita. Dan maunya kita orang yang kita benci itu hidupnya susah. Tapi kalau kita melihat hidupnya lebih senang, lebih bahagia, lebih sukses, dada kita lebih sesak lagi. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya kita. Karena tidak bisa mengampuni. Yang kedua, yang paling susah untuk kita lakukan dalam mengikut Tuhan adalah menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 41, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi roh kita ini kepengen berbuat yang benar, tapi daging kita ini maunya kita berbuat dosa saja. Roh kita ini kepengen pagi-pagi itu langsung berdoa mencari Tuhan, tapi daging ini kepengennya tidur yang lama. Menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan ini susah. Berat untuk kita lakukan. Ngomongnya gampang. Kalau saya bertanya kepada kita, bagaimanakah kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan? Jemaat mungkin bisa menjawab. Rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ibadah. Gampang ya. Tapi dalam realitanya kita suka gagal, saudara. Dan jujur sebagai pelayan Tuhan juga saya merasakan itu. Tidak mudah. Dua hal ini tidak mudah. Sebab sama-sama berkorban. Mengasihi, berkorban. Menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan juga berkorban. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Allah memperhitungkan itu semuanya. Kalau kita bisa dan mau bayar dua harga ini, saya katakan, kitalah orang yang sangat menikmati sekali hidup di dalam dunia ini. Sungguh pun kita masih di dalam dunia ini. Tetapi saudara sudah bisa merasakan manisnya ikut Tuhan itu. Nanti sebentar-sebentar saudara akan berkata, wow, Tuhanku luar biasa. Wow, rencana Tuhan dalam hidupku indah. Oh, ajaib Tuhanku. Jadi kita yang berani
bayar harga untuk dua hal ini, pasti kata-kata yang kagum atas karyanya Tuhan itu selalu keluar dari bibir mulut. Tetapi ingat saudara, sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, saya sudah langsung bisa tebak, saudara nggak akan pernah bisa mengalami indahnya, manisnya mengikut Tuhan itu. Serius, saya bisa berkata ini karena saya mengalami. Dan mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, bukakan dong pengalamannya. Dan saya mau katakan pengalaman saya. Minta dipaksakan Tuhan melakukan firman Tuhan. Rahasia ini saya temukan dari hambanya almarhum Dr. Gigi Yusak Cipto. Dan jujur saudara, ketika saya praktekkan ini, saya minta dipaksakan Tuhan mengasihi orang yang melukai hatiku, dan minta dipaksakan bisa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan akhirnya saya menemukan rahasia yang luar biasa di dalam kita berani bayar harga itu. Saya katakan, manisnya ikut Tuhan itu tak terkatakan. Indahnya ikut Tuhan itu tak terkatakan. Pokoknya Yesus yang terbaik, Yesus yang terindah, Yesus yang termanis, Yesus segala-galanya. Demikian share firman Tuhan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.